Bagaimana pandangan syariat tentang seorang ustadz yang mendirikan pondok pesantren dengan cara mengajak umat untuk bersedekah sambil menjual rasa iba? Santrinya sudah banyak, tapi bangunannya belum ada. Sementara ajakan untuk menyumbang terus digaungkan ke masyarakat. Padahal jika kita lihat, sekolah-sekolah di luar Islam biasanya sangat matang dalam perencanaan, mulai dari infrastruktur, fasilitas, sistem hingga sumber daya manusianya sudah disiapkan dengan baik sebelum berdiri. Bagaimana seharusnya sikap yang benar dalam mendirikan lembaga pendidikan Islam agar tidak terkesan menjual belas kasihan? Dan apakah cara seperti itu dibenarkan dalam agama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menjual belas kasihan. Kalimat menjual belas kasihan ini apakah sebuah tuduhan atau pengamatan atau perendahan? Jadi gini, apa maksudnya menjual? Kalau memang misalnya sebuah pondok dan kami menemukan, kayak kemarin, tadi kami ceritakan, ada Quran sudah robek di sebuah tempat, musola reot. Lalu kita informasikan, misalnya, tolong wahai kaum muslimin, ini ada sebuah kampung pedalaman sana, ada satu musola yang reot. Masya Allah, lihat. Orangnya belajar begini, loh ini apakah menjual ibah? Menunjukkan memang itu benar. Dan agar orang tersentuh. Nah ini wajar yang demikian. Ini menunjukkan sebuah kenyataan agar orang tergugah hatinya. Dan kalau sudah bangkit, ya sudah selesai. Gagah dong muslim seorang mukmin. Itu loh. Tapi kalau sebuah kenyataan, ya bukan sebuah kesalahan dong. Memang bangunannya runtuh. Dulu kan pernah ada gempa di Cianjur misalnya. Lalu ada mungkin musola masjid, lalu mempromosikan hancur. Ya saja, masa dikatakan jual ibah. Hanya mungkin kita itu kadang-kadang punya pandangan picik mentang-mentang pondoknya sudah oke dan sebagainya. Lalu, ini jual ibah saja. Loh, kenapa kita kok jadi pandangan prasangka buruk kepada orang lain juga? Dia mungkin menjelaskan sesuai dengan kenyataannya. Yang menjual ibah dengan dusta adalah, mohon maaf, misalnya, ya itu tadi, pondok tidak dibangun-bangun, tak taunya apa? Oh, yatim dijejer. Itu kan boleh pada anak yatim dijejer. Ini yatim, bapaknya dulu tabrakan, gini-gini. Dia yatim-yatimkan. Termasuk kalau yatim piatu, kami himbau, anak yatim jangan diyatim-yatimkan. Artinya jadikan itu anak Anda, sudah. Dalam lingkungan belajar, selesai. Bahkan label yatim piatu pun kalau perlu dihindari supaya tidak merasa dirinya diyatim-yatimkan. Biarpun seandainya ada tulisan pondok yatim piatu, nggak ada masalah. Akan tapi, sedikitlah, ada kesedihan, dikit-dikit disebut yatim, 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 yatim. Nah, bisa jadi tadi pertanyaan orang menjual ibah. Oh, ini anak yatim dan sebagainya. Ternyata duit banyak yang masuk, anak yatim tetap melarat, tidak bisa belajar. Berarti dusta nih ustadznya. Jadi adalah kejahatan dibalik yatim piatu atau yayasan anak yatim. Wah, paling indah kan anak yatim kan semua terenyuh. Orang jahat pun terenyuh kalau bicara anak yatim. Banyak sumbangan tapi anak yatimnya tidak sejahtera. Pondoknya pun tidak berjalan. Nah, ini kan dusta, ini babnya beda. Makanya pengen memastikan apa yang dimaksud dengan menjual ibah itu. Kalau memang orang yang berdosa ya menjual ibah berarti. Dia ibah disebutkan hanya untuk kepentingan. Tapi kalau menjelaskan sesuai dengan kenyataan. Bicara tentang Palestina yang dibom, maka jual ibah. Ya enggak dong menjelaskan kok. Di Sudan keadaan semacam ini bukan jual ibah. Yang perlu kami ingatkan adalah, tolonglah biasa pandangan yang baik dengan orang lain deh. Jangan punya pandangan negatif deh. Pandangan sombong itu nggak benar. Mentang-mentang kalau Anda punya pondok sudah hebat dan sebagainya. Jadi kalau ngelihat orang dengan cara yang kurang baik, jual ibah, kemana-mana minta dan sebagainya. Ya, Anda punya koneksi baik, selesai. Tapi mereka memang nggak selesai. Mohon maaf, dibantu sama terus di kampung-kampung. Lihat, kalau sudah kaki meja patah nggak bisa ditegakkan lagi. Kalau gendengnya jatuh nggak bisa naik lagi. Nah, kalau dia menceritakan tentang keadaan madrasah ini di kampung lalu diekspos di media sosial, kemudian ada orang membantu dan memang benar jujur ingin membangun kembali, ya sah aja. Ya jangan gampang nilai punya prasangka buruk deh. Kalau ada orang semacam itu. Nah, kemudian di sisi lain. Sementara di luar Islam sana bangun sekolah dan sebagainya. Nah, ini tugas Anda sebagai orang muslim yang kaya-kaya itu loh, tolong jangan sampai keluar duit diminta. Anda yang punya kekayaan, ayo. Berjayalah di akhirat, kaya di akhirat. Sehingga ustadz-ustadz Anda itu nggak perlu minta kepada Anda sudah bisa menyalurkan rezeki Anda. Bahkan sebelum mereka ngomong kepada Anda sudah melihat, Pak, mesinnya kok belum beres, saya beresin deh. Udah, saat ini ahli surga berjalan di atas bumi. Madrasah nggak beres-beres, saya beresin deh. Orang kaya. Nah, orang kayanya pelit, minta diminta. Orang kaya nggak ada punya kesadaran. Sudah begitu, ada medsos,
marah-marah. Didatangi rumahnya juga marah-marah. Repot semuanya umat saling bantu ini. Nah ini. Biarpun memang sebagian ustadz nggak pernah keliling masuk rumahnya orang, itu cara, mohon maaf. Bukan berarti yang lain jelek, nggak bisa diikuti, nggak. Mungkin ada sebagian mengetuk pintu orang kaya, assalamualaikum, mengingatkan Pak, mohon maaf jika ini. Tapi caranya yang lembut dong, cara yang baik, yang indah, tidak mengganggu. Nah, baik, seperti itu. Jadi istilah jual iba itu tergantung siapa yang mandang. Kalau menceritakan tentang sebuah kejadian yang sesungguhnya, masa dikatakan jual iba? Jadi kalau kalimat menjual iba itu, ya kita yang telah mengucapkan kalimat yang kurang sehat. Menjual iba. Memang ada orang yang menjual iba mungkin, yaitu adalah, itu tadi yatim, mana-mana, setiap saat di panggung disebutkan, sampai anaknya itu sedih, karena bapaknya disebut lagi yang mati tabrakan. Ini masih kecil, murni 2 tahun tabrakan, sekarang sudah 7 tahun belajar ini. Ini kakaknya begini, bapaknya keracunan, ini mati ini. Disebut setiap saat. Nah ini kan menjual iba. Ya itu artinya apa? Menjadikan sedih anak yatimnya. Anak yatim diyatim-yatimkan. Sudahlah, kalau anak yatim dalam rengkuan Anda wakafil yatim. Sudah, Anda. Bapaknya, dia nggak punya ayah, bapaknya saya. Gitu loh. Bukan selalu, ini yatim, ini lihat. Oh, Masya Allah, itu dijajar lagi. Dijajar. Setiap bulan Muharram. Setahun sekali. Dikasih 50.000. 50.000 setahun. Beli garam. Kan begitu. Kurang lebih seperti itu. Artinya, kita perlu ketulusan di dalam hati kita. Dan betul, menjual iba yang artinya memang hanya untuk menyentuh hati orang, kemudian ternyata tidak disalurkan kepada yang sesungguhnya, itu khianat. Tapi kalau menjelaskan sebuah kenyataan agar orang terenyuh adalah sah. Sebab ada orang memang perlu tergugah hatinya. Ingat, tadi bangunan rontok, reot, dan sebagainya, santrinya banyak, dan itu membahayakan, Anda sampaikan. Sebelum runtuh dan menjatuhi orang-orang yang ada di situ. Nah, kemudian nanti akan terjadilah bangunan yang permanen, yang memadai sesuai dengan standar keamanan. Ini karena apa? Gotong royong yang baik antara kita. Itu saja. Jangan berprasangka kepada orang yang melakukan kebaikan, termasuk tadi mencari dana bantuan dan sebagainya. Akan tetapi, ayo kita semuanya punya kesadaran. Yang kaya, tolong. Sebelum Anda diminta, seharusnya Anda sudah memberikan. Itu baru orang kaya hebat. Lihat di kiri kanan Anda, madrasah ini. Jangan hanya menggedekan rumah, gedung, bangunan, perusahaan. Akan tapi lihat tempat untuk umat Nabi Muhammad menekuni agama dan beribadah. Itu harus Anda perhatikan, yang itu akan menjadi sebab Anda kaya raya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.